Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman, amin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, hari ini kita kisah-kisah. Ayo Pak Sultani kasih pantun. Ada gak? Jadi hari ini kita kisah-kisah. Saya mau menceritakan kisah Nabi Syuaib. Udah yang pernah dengar belum kisah Nabi Syuaib? Belum ya. Dia enggak populer, enggak seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf itu populer itu. Kalau Nabi Syuaib mah enggak terkenal. Ada dulu tetangga saya di Jakarta, namanya Pak Syuaib, dipanggilnya Bang Aib. Bang Aib. Terkenal dia di sana di gang saya. Ya, jadi hari ini kita menceritakan tentang kisah Nabi Syuaib. Ya. Nah, ini Nabi Syuaib, ya, banyak ini nanti suratnya bolak-balik. Ya, saya jadi sengaja saya susun ayat-ayatnya biar ceritanya nyambung gitu. Tapi nanti bolak-balik siapa aja. Ya, jadi ada surat Al-A'raf, ya boleh dicatat tuh, Al-A'raf ayat 85 ya sampai ayat 93. Terima kasih Pak. Terus surat Hud, ya surat Hud surat 11 dari ayat 84 sampai 95. Terus surat Asy-Syu'ara, surat Asy-Syu'ara itu surat 26 dari ayat 176 sampai 190. Tadi kita belum baca doa belajar ya? Udah. Ya. Baik ya. Jadi kita mulai dari surat Asy-Syu'ara dulu. Ustaz Ari, boleh Ustaz Ari? Dari ayat 176 sampai 183. Ya, biar suasananya hangat dibaca dulu sama Ustaz Ari. Ayat 176 sampai 183. Asy-Syu'ara halaman 374. Surat 26. Tandain biar nanti pindah-pindahnya gampang gitu. Karena nanti bolak-balik ini kisahnya. Ada surat Al-A'raf, surat ini Hud. Surat yang dibaca surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara ayat 176. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzdzaba ashabul
فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, rasanya hangat ya kalau bisa dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Baik Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita bahas kisah tentang Nabi Syuaib. Ya. Nabi Syuaib ya, itu adalah dari suku bangsa Arab ya. Nah, ada 4 nabi nih yang keturunan dari suku Arab. Ada yang tahu nabi siapa aja? Nabi Muhammad, Nabi Syuaib, terus bukan. Jadi ada 4 ya. Itu yang pertama Nabi Hud ya. Nabi Hud itu zamannya kaum apa? Kaum Ad. Yang kedua Nabi Soleh, kaum apa? Kaum Samud. Yang ketiga Nabi Syuaib, kaum penduduk Aikah atau Madian. Yang keempat Nabi Muhammad, penduduk kaum Quraisy ya. Nah itu ada 4 ya nabi yang dari suku bangsa Arab, keturunan bangsa Arab ya. Nah keempat nabi ini tidak ada di perjanjian lama dan di perjanjian baru, karena mereka tidak mengakui ya nabi-nabi dari bangsa Arab gitu. Jadi enggak ada perhatian dan tidak mengakui nabi dari bangsa Arab ya. Alasannya apa? Yang pertama ya, kalau seandainya dia mengakui ya ada nabi dari bangsa Arab sebelum Israel ya, kan Nabi Hud dan Nabi Soleh itu sebelum Bani Israel ya. Kalau dia mengakui ada nabi dari bangsa Arab, maka dia juga mengakui ada nabi setelah Nabi Isa, kan dari bangsa Arab, tapi dia nggak mengakui bahwa itu nabi dari bangsa Arab, nggak diakui ya. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua ada bantahan dari ahli kitab ya, bahwa Nabi Muhammad itu kitabnya boleh menukil dari perjanjian lama dan perjanjian baru ya, dari Taurat dan dari Injil. Yang ketiga ya, keempat nabi ini ya, yang dari turunan bangsa Arab, dari suku Arab ya, itu ada di Al-Qur'an, diceritakan, dikisahkan, tapi tidak ada di perjanjian lama maupun perjanjian baru ya. Jadi tidak ada itu diceritakan di situ ya. Padahal mereka berempat juga para anbiya ya, para nabi-nabi itu termasuk, tapi tidak ada di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Makanya ya tidak diakui nabi dari bangsa Arab sama ahli kitab, malah dianggap menukil ya, seperti itu. Nah, Nabi Syuaib ini ya dari Madian. Ini beda dengan
yang diceritakan bahwa Nabi Syuaib adalah mertua dari Nabi Musa. Kan kalau diceritakan Nabi Musa ketika beliau dikejar sama bala tentara lalu menuju ke kota Madian, di situ dia bertemu dengan dua gadis yang ditolongnya, lalu oleh gadis itu diajak ke rumah orang tuanya, akhirnya dinikahkan oleh salah satu dari gadis itu anaknya. Nah, itu bukan Nabi Syuaib ya. Jadi itu adalah orang soleh. Maka di Al-Quran nggak disebutkan, cuman di tafsir dituliskan Nabi Syuaib, tapi di Al-Quran enggak. Itu adalah orang soleh, tidak disebutkan namanya. Ya. Jadi Nabi Syuaib itu jauh dengan Nabi Musa zamannya. Nabi Syuaib lebih dekat kepada Nabi Lut. Ya. Jadi Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim. Ya. Ibrahim punya orang tua namanya Ashar. Ya, bukan Pak Ashar ini, Ashar. Nah, Ashar punya anak Ibrahim dan Haron. Ya, Ibrahim punya anak Ishak dan Ismail. Haron punya anak Lut. Makanya Lut keponakan dari Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Lut punya putri. Nah, putrinya inilah nenek dari Nabi Syuaib, makanya berdekatan ya. Nah, makanya di surat Hud ya, itu ayat 89 dikatakan bahwa Nabi Syuaib itu tidak jauh dengan Nabi Lut ya. Di mana di surat Hud yang paling bawah itu ayat 89 ya. Itu tidak jauh dari Nabi Lut. Nah, ini ulama menafsirkan ada tiga, tidak jauh dari lokasinya, karena lokasi Madian itu di Yordan dan kota Sodom juga di Yordan, jadi sama-sama di Yordan, tidak jauh. Yang kedua, tidak jauh zamannya ya, antara zaman Lut dengan Nabi Syuaib ya. Yang ketiga, tidak jauh perangainya ya, sama-sama rusak kaum Sodom maupun kaum Madian waktu itu ya. Nah, itu ulama nafsiran seperti itu ya. Nah, Nabi Syuaib ini berasal dari kota Madian ya. Sebenarnya lokasinya itu namanya Mu'an, kota Mu'an ya, tapi karena kota Mu'an ini penduduknya kebanyakan dari suku Madian ya, maka kota Mu'an itu disebut kota suku Madian. Akhirnya menjadi kota Madian ya. Kayak seperti ini aja, transmigrasi dari Jawa ke Sumatera. Itu kan orang-orang Jawa di sana ada membentuk nama daerah apa, kayak Kedaton, Pringsewu, seperti itu. Akhirnya jadi kayak kota Jawa di situ ya. Nah, itu juga seperti itu. Jadi Mu'an ini kebanyakan dari suku Madian, akhirnya disebut kota suku Madian dan akhirnya menjadi nama kota Madian. Ya, seperti itu aslinya kota Mu'an. Ya. Ya, itu di Madian ya, itu kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dari suku Madian. Mereka melakukan kesirikan, di antaranya menyembah pohon al-aikah ya. Nah, itu Allah akan mengutus seorang rasul ketika ada kesirikan. Kalau nggak ada kesirikan, nggak akan diutus ya. Jadi dari zaman Nabi Adam itu belum ada kesirikan tuh, sampai Nabi Nuh baru ada kesirikan ya, yaitu menyembah patung waktu zaman Nuh. Makanya Nuh diutus sebagai rasul yang pertama, sebagai rasul ya. Nah, zaman Nabi Adam ada kejahatan, ada, tapi belum ada kesirikan. Kejahatannya apa? Contohnya si Qabil membunuh Habil, itu kan kejahatan ya, tapi belum diutus seorang rasul. Ketika ada kesirikan, maka diutus rasul untuk mentauhidkan Allah. Jadi tugas rasul adalah mentauhidkan Allah. Nah, ini ada kesirikan,
di Madian, yaitu menyembah al-aikah, pohon aikah disembah. Ini pohonnya kayak angker gitu disembah, besar pohonnya ya. Nah, terus yang kedua kejahatannya adalah menghalangi orang-orang dari dari belajar kepada Nabi Syuaib. Jadi orang yang mau belajar ya itu dihalangi oleh mereka, bahkan dibujuk supaya nggak ikut gitu. Terus yang ketiga kejahatannya adalah dia merampas ya, di jalan itu orang dirampas, dibegal gitu, dipalak, terus dikenain pajak tanpa ada timbal balik ya. Jadi kalau ada orang lewat dipajakin gitu 10% tanpa ada timbal balik. Kalau misalkan kita parkir di mall itu kan ada fasilitas, dia bangun perlu biaya, nah itu ada timbal baliknya. Kalau ini nggak ada sama sekali, orang lewat dipajak aja gitu, gitu ya. Terus dia juga kebanyakan berdagang. Nah di sana dia banyak mainin timbangan dan takaran ya, jadi mengurangi timbangan dan takaran. Makanya ini Allah ingatkan ya. Baik ya, kita langsung ke ayat 76 dari surat Asy-Syu'ara. Nanti siap aja nih kita bolak-balik ya ke Al-A'raf, Hud, Asy-Syu'ara itu. Karena saya susunnya emang berdasarkan ceritanya, jadi ayat-ayatnya agak bolak-balik. Kajabat ashabul aikatil mursalin, telah mendustakan penduduk Aikah kepada utusannya, para utusannya ya. Jadi utusannya yaitu Nabi Syuaib mengajak untuk bertakwa kepada Allah, tapi dia malah menyembah pohon. Dia mendustakan para utusannya. Izqala lahum Syuaibun ala tattaqun ya. Ketika berkata kepada mereka Syuaib, ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa ya. Nah di sini Allah menuliskan kepada Syuaib ya. Coba kita lihat di surat Al-A'raf ayat 85 ya. Surat Al-A'raf ayat 85, wa ila madyana ahohum Syuaib, dan kepada penduduk Madian saudara mereka Syuaib ya. Ada perbedaan di situ. Yang satu pakai saudara mereka, yang satu enggak. Kalau di surat Asy-Syu'ara ya, Allah langsung menyebut izqala lahum Syuaib, ketika berkata kepada mereka Syuaib, ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa. Ayat 85 ya, surat Al-A'raf surat 7 ayat 85 ya. Nah di surat Al-A'raf, wa ila madyana ahohum Syuaib, dan kepada penduduk Madian saudara mereka Syuaib. Yang satu pakai ahohum, yang satu enggak ya. Ini kenapa? Ketika Allah menyebutkan penduduk Madian, Allah menyebutkan ahohum, saudara mereka. Sedangkan ketika menyebut di sini Aikah ya, Allah hanya menyebut Syuaib. Ini ada dua pendapat. Yang pertama ya, udah ketemu belum Pak Murjaki? Ya udah dengerin aja kalau belum ketemu. Ya, jadi yang pertama ulama mengatakan bahwa Nabi Syuaib ini diutus di dua tempat, yaitu di kota Madian dan kota Aikah ya. Dan Nabi Syuaib berasal dari suku Madian, makanya disebut ahohum, saudara mereka Madian, sedangkan Aikah bukan saudaranya ya. Jadi pendapat pertama ulama mengatakan bahwa Nabi Syuaib diutus di dua tempat, di Madian dan Aikah. Madian asalnya dari Syuaib, maka disebut ahohum, saudara mereka, sedangkan Aikah tidak pakai ahohum ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya,
Allah menuliskan ahohum, saudara mereka, ketika menyebut penduduk Madian, karena itu bagian dari Nabi Syuaib kota Madian. Sedangkan ketika di surat Asy-Syu'ara ya, itu ada kata Aikah, Allah tidak menyebutkan karena ini masalah akidah ya. Jadi Allah tidak menyebutkan saudara mereka. Jadi ini bukan bagian dari Syuaib, Aikah. Karena apa? Karena ini akidahnya beda. Dia menyembah pohon ya. Jadi kalau misalkan beda akidah, Allah tidak menyebutkan saudara mereka ya. Meskipun dia satu keluarga, masih satu kerabat, tapi ketika udah beda akidah, Allah tidak menyebutkan ahohum, saudara mereka. Nah, itu perbedaannya. Di sini Allah di ayat 177 ya, tidak menuliskan ahohum, tapi langsung Syuaib. Artinya beda akidah, sehingga Allah tidak menyebut bahwa dia adalah saudara mereka. Tapi meskipun jauh ya hubungannya, kalau dia masih satu akidah, itu bisa disebut ahohum, saudara mereka. Tapi ini mereka menyembah Aikah, maka Nabi Syuaib tidak termasuk bagian dari penyembah Aikah. Makanya tidak ditulis ahohum, saudara mereka. Dia bukan saudara mereka, beda akidah ya. Nah, ini penting nih ya. Jadi masalah akidah, biarpun dia jauh, kalau masih satu akidah, itu jadi saudara bagi kita. Itu nanti bisa menolong kita ya. Lalu 178, Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku bagi kalian adalah seorang rasul yang dipercaya. Udah, wattaqullah wa atiuni, bertakwalah kepada Allah dan ikutilah aku. Jadi surat ini ya, kembali ke surat Asy-Syu'ara ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 179 sekarang. Bertakwalah kepada Allah dan ikutilah aku. Tadi kan sudah bilangin, tandain nih surat Hud, surat Al-A'raf sama surat Asy-Syu'ara, nanti akan bolak-balik terus nih. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, dan tidaklah aku meminta kepada kalian atasnya dari suatu upah. In ajriya, tidak lain upahku, illa ala rabbil alamin, kecuali dari Tuhan semesta alam ya. Jadi semua nabi itu ikhlas berdakwahnya. Dia nggak minta satu upah, tapi dia hanya minta dari Tuhan semesta alam, dari Allah ya. Jadi kalau misalkan Nabi nggak ikhlas, waduh, nggak akan ada perjuangan, nggak akan ada ketegaran ya. Kayak Rasulullah ketika beliau berjalan 6 mil ya, dari Mekah ke kota Taif gitu, dengan tujuan berdakwah. Nah, ketika berdakwah ternyata ditolak, bahkan ditimpuk sampai berdarah ya. Kalau Nabi Muhammad nggak ikhlas, ngapain, nggak dibayar juga, nggak ada untungnya juga, nggak menerima gitu, nggak diakuin juga, buat apa, udah biarin aja dah. Nah itu nggak akan terjadi agama ya. Nah, semua Nabi ikhlas, dia tidak minta upah ya, tapi dia harapannya upahnya dari Allah gitu ya. Dan kalau Nabi yang diuji, makin diuji, maka makin makin kuat perjuangannya, makin tegar, dan makin makin bagus ya. Kayak Nabi Muhammad itu paling berat tuh perjuangannya, sehingga beliau Nabi yang paling tegar ya. Dan ketika ditimpuk, bahkan malaikat mengatakan, ya Rasul, angkatlah tanganmu, akan aku kembalikan kota Taif. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau kembalikan, aku nggak akan bisa berdakwah lagi gitu, aku akan balik lagi. Dan sampai sekarang akhirnya Taif semuanya Islam karena kesabarannya Rasulullah ya. Lalu dikatakan di sini, auful kaila wala takunu minal muhsirin, katanya penuhilah takaran dan janganlah kalian menjadikan orang itu merugi ya. Jadi jangan dikurangin timbangan. Nah, di sana banyak yang pada main takaran dan timbangan dikurangin ya. Wazinu bil qistosil mustaqim, dan timbangannya dibuatlah yang benar dan lurus, maksudnya yang adil, jangan dikurang-kurangin. Ini Nabi Syuaib nih yang memerintahkan untuk
memenuhi takarannya dan timbangannya yang adil. Wala tabhasun nas, dan janganlah kalian merugikan manusia asya'ahum, hak-hak mereka. Wala ta'sau, dan janganlah kalian berbuat jahat fil ardi, di muka bumi ini, mufsidin, dengan berbuat kerusakan. Jadi yang dimaksud berbuat kerusakan di sini adalah melakukan perbuatan maksiat, ya. Nah, ya baik ya, kita ke surat Al-A'raf sekarang, surat Al-A'raf ayat 85 yang tadi. Ini Syuaib memerintahkan kepada kaumnya tadi untuk apa? Untuk memenuhi takaran dan timbangan. Itu kejahatan yang pertama ya, takaran dan timbangan. Wa ila Madyana ahohum Syuaiban, dan kepada penduduk Madian saudara mereka Syuaib, qala, berkata Nabi Syuaib nih, ya qaumi budullah, hai kaumku sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian dari Tuhan selainnya. Nah itu mentauhidkan ya, semua nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah mentauhidkan Allah. Qad ja'atkum bayyinatun, ya, sungguhnya telah datang kepada kalian bukti-bukti min rabbikum, dari Tuhan kalian. Ya. Nah ini ya, Nabi Syuaib menjelaskan telah datang bukti-bukti kepada kalian, artinya Nabi Syuaib ya itu juga punya mujizat sebagai bukti-bukti ya, tapi Allah tidak menyebutkan mujizatnya apa ya, tapi yang pasti Nabi Syuaib ada mujizatnya. Mungkin dengan dia menyebut satu ayat ya, dia bisa orang jadi mau ngikut gitu. Dan Nabi Syuaib ini juga Rasulullah menyebutkan sebagai ahli dakwah. Jadi para dakwah, ahli dakwah dari para nabi-nabi ya. Disebut juga sahibul anbiya, lupa. Jadi Nabi Syuaib ini ya Rasulullah menjulukan sebagai ahli dakwahnya para nabi-nabi. Nah, karena Nabi Syuaib ini bicaranya jelas, detail dan teratur, makanya disebut sebagai ahli dakwah dari para nabi-nabi ya. Nabi Syuaib memerintahkan wa auful kaila, dan penuhilah takaran, wal mizana, dan timbangan, wala tabhasun nas, dan janganlah kalian merugikan manusia asya'ahum, hak-hak mereka. Wala tufsidu, dan janganlah kalian berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi, ba'da islahiha, dari sesudah perbaikan. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian beriman ya. Jadi ini masih diperintahkan untuk memenuhi takaran dan timbangan. Sama di surat ini juga, di surat Hud ya, itu juga diperintahkan untuk memenuhi timbangan dan takaran ya. Surat Hud ya, coba surat Hud surat 11. Ini biar nanti semuanya biar kebagian ya. Ayat 84 ya. Wa ila Madyana ahohum Syuaib, dan kepada penduduk Madian saudara mereka Syuaib, qala, berkata, ya qaumi budullah, hai kaumku sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairu, tidak ada bagi kalian dari Tuhan selainnya. Wala tankusul mikyal, dan janganlah kalian mengurangi takaran, wal mizan, dan timbangan. Ini arokum, sesungguhnya aku melihat kalian bihoir. Bihoir ini maksudnya cukup atau mampu gitu, baik. Wa ini ahohum, dan sesungguhnya aku khawatir alaikum, atas kalian, ajaba yaumin muhit ya, akan ada ajab pada hari yang meliputi, hari kiamat ya. Jadi ini
Nabi Syuaib benar-benar perhatian dengan timbangan dan takaran ya. Nah, ini juga Allah sampai menceritakan tentang kecurangan orang-orang yang berdagang ini di surat Al-Mutaffifin ya. Itu sampai segitunya, padahal itu kan cuman kecil kan kalau timbangan, tapi Allah sampai peduli dengan menjelaskan khusus masalah kecurangan di surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang berbuat curang ya. Itu padahal ya keuntungannya cuman sedikit. Coba orang yang mainin timbangan ya, itu biasanya kalau 1 kilo dijadiin jadi 9 on gitu ya, kan sedikit. Kalau misalkan 1 on 500 rupiah atau 1000 rupiah itu kan nilainya nggak bikin kaya gitu ya. Dan karena kecilnya ini sehingga tidak ketahuan sama yang dicurangin ya, karena sedikit. Nah, al-mutaffifin ini akar katanya dari tofifun. Tofif artinya sedikit, remeh. Jadi orang-orang yang curang itu mengenai hal-hal yang remeh, yang sedikit ya. Itu paling kan nilainya nggak seberapa kalau cuma 1 on, atau misalnya setengah kilo jadi 4,5 on, itu kan cuma setengah on ya, nggak ada nilainya kalau sebenarnya. Dan orang yang dicurangin pun banyak kan nggak tahu, makanya Allah mengingatkan ya bahwa orang yang curang itu nanti akan wail, celaka. Nah, wail ini bisa diterjemahkan kecelakaan, kebinasaan, dan kerusakan. Itu arti dari wail ya. Nah, jadi orang-orang yang curang dalam main timbangan meskipun nilainya kecil itu nanti akan mendapatkan ancaman wail, kecelakaan, kebinasaan, dan kehancuran. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga nanti akan mendapatkan wail ya. Jadi sedikit yang diambil tapi ancamannya adalah wail. Bahkan ulama mengatakan wail ini adalah nama lembah di neraka. Jadi misalkan ini daratan nih, rata, nah terus ada cekung ke bawah, nah itu namanya lembah tuh. Nah itu di neraka jahanam nanti ada namanya wail, lembah ya, lembah di neraka itu namanya wail. Isinya apa? Isinya nanah dan minyak dari hasil bakaran manusia-manusia yang di neraka. Nah itu pada turun ngumpul di lembah itu. Nah itu bau minta ampun itu, karena isinya nanah dan minyak-minyak hasil pembakaran dari manusia itu. Nah nanti orang yang curang akan dimasukkan ke situ, padahal cuman sedikit ya, tapi hukumannya luar biasa ya. Dan kalau misalkan di dunia dia nggak membayar ya apa yang dicurangin, nanti di akhirat ya orang yang dicurangin akan menagih. Mungkin hari ini dia nggak tahu bahwa dia dicurangin ya. Misalnya diambil haknya 1 on, setengah on, dia nggak tahu. Tapi nanti di akhirat akan diminta, bukan diminta yang kemarin dikembaliin setengah on, bukan, tapi pahala orang yang mencurangi ini yang akan diambil ya. Nah kalau misalnya banyak yang dicurangi, nah semua orang minta sama dia. Kalau pahalanya udah habis, maka dosa orang yang dicurangi ini diambil, diberikan kepada orang yang curang. Tuh bayangin. Makanya kalau orang yang curang itu jadi muflis, bangkrut sejati. Kalau di dunia bangkrut masih bisa diusaha lagi, ya gak? Gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Tapi kalau di akhirat ketika dia udah diambil, udah nggak bisa lagi yang diusahakan, karena pahala itu hanya bisa diusahakan di dunia. Kalau di akhirat udah nggak ada lagi yang bisa diusahakan. Makanya disebut bangkrut sejati itu. Udah benar-benar bangkrut, udah habis, nggak bisa lagi diusahakan. Itu cuman kecurangan sedikit, masya Allah. Makanya Allah benar-benar nih perhatian. Bahkan Nabi Syuaib aja mengingatkan sampai 3 surat ini masing-masing menjelaskan tentang takaran dan timbangan ya, di Asy-Syu'ara, Hud, dan Al-A'raf ya.
karena begitu pentingnya, kelihatannya remeh-temeh, nggak seberapa, tapi hukumannya Masya Allah. Ya, semua perbuatan baik sebesar jahrah mau baik atau buruk itu akan dihitung oleh Allah. Ya, termasuk timbangan yang nggak seberapa, cuman sedikit, tapi balasannya luar biasa. Makanya Allah sampai jelaskan tentang surat Al-Mutaffifin, kecelakaan orang-orang yang berbuat curang. Wa ijakaluhum aw wajanuhum yuhsirun. Ya, ya, apabila wa ijaktalu alanahim, dan apabila dia menerima takaran dia minta dipenuhi. Terus wa ijakalum au yahjunu dan apabila dia menakar atau memberi timbangan maka dia mengurangi, ya. Itu surat Al-Mutaffifin, ya. Nah, jadi kalau seandainya ini dia sampai mainin timbangan, hukumannya berat. Maka Allah ingatkan jangan main takaran atau timbangan, kelihatannya sepele. Ya, ini terjadi sering pada pedagang-pedagang, ya. Kelihatannya enteng tapi bahaya nih. Dan kenapa Allah kok kayaknya membahas masalah timbangan enteng banget? Bukan masalah itu, karena setiap orang pasti akan mengalami transaksi jual beli. Ya, nggak ada yang nggak melakukan jual beli. Setiap orang pasti pernah beli gula, beli minyak, beli beras, ada nggak? Itu kan semua perlu takaran, timbangan, ya. Dan pasti akan mengalami seperti itu. Makanya Allah benar-benar perhatian dengan timbangan, ya. Sampai dijelaskan sampai 3 suratnya di dalam surat ini. Tadi surat Hud, ya, kembali 84. Wal mizana inni arakum bihoir, dan timbangan sesungguhnya, ya, aku melihat kalian bihoir. Bihoir ini maksudnya mampu, baik gitu. Nah, jadi orang-orang yang mencurangi dengan timbangan sebenarnya dia ini bukan orang kekurangan, orang mampu, ya. Mereka juga suka malakin, membegal, itu bukan orang susah. Bihoir, dia orang yang mampu, orang yang cukup, ya. Nah, ini Rasulullah bersabda, ya, barang siapa yang berbuat dosa tapi tidak ada faktor untuk berbuat dosa, ya. Jadi barang siapa yang berbuat dosa tapi tidak ada faktor untuk berbuat dosa, maka yang pertama Allah tidak akan melihat orang tersebut. Yang kedua, Allah tidak akan mensucikan orang tersebut, dan yang ketiga, Allah tidak akan berbicara kepada orang tersebut, ya. Orang tersebut siapa? Ada 3 orang yang berbuat dosa padahal tidak ada faktor berdosa, ya. Ada 3 orang nih. Yang pertama adalah nih, ntar pertanyaan nih Pak Adri nih, dengerin. Pak Nur, Pak Nur, ini ntar ada pertanyaan nih. Ada 3 orang, ya, yang dia berbuat dosa tapi sebenarnya nggak ada faktor untuk berdosa. Yang pertama, orang tua yang berzina, ya. Itu orang tua kan kemampuannya juga udah menurun, ya kan. Semangatnya aja hayang mah hayang, meletet deui gitu. Nah, itu nanti Allah nggak akan melihat, nggak akan bicara, dan nggak akan mensucikan orang tua yang berbuat zina, karena dia juga kemampuannya udah menurun, testosteronnya juga udah kurang gitu. Nah, kecuali kalau misalkan pemuda umur 30 itu kan lagi tinggi-tingginya libido, ya, istrinya misalnya lagi head, dia nggak tahan, ya. Kalau 2 hari aja nggak hubungan, nggak tahan, nah, bisa dia berpeluang gitu. Ini udah tua, testosteron juga menurun. Nah, itu Allah nggak akan melihat, Allah nggak akan bicara, dan Allah nggak akan mensucikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, raja yang berdusta, ya. Raja kan berkuasa, dia mau bicara yang benar pun nggak ada yang berani untuk melawan, ya. Kenapa harus berdusta? Nah, seorang raja yang berdusta, maka Allah nggak akan bicara, nggak akan melihat, dan nggak akan mensucikannya. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Udah miskin sombong, nggak ada yang disombongin, masih aja sombong. Nah, itu Allah nggak akan bicara, nggak akan melihat, ya, dan nggak akan mensucikan, ya.
Kalau orang kaya masih bisa disombongin nih. Aduh kemarin beli Ferrari kayaknya nggak enak ya, mau ganti sama Lambo. Masih enak, dia ada yang disombongin gitu. Kemarin jet pribadi kayaknya kurang ini nih. Ganti Ini orang miskin sombong, nggak ada yang disombongin kan, nggak ada yang bisa, tapi dia sombong. Nah itu Allah tidak akan melihat, tidak akan bicara, tidak akan mensucikan. Nah ini juga orang-orang kaum Madian ya, dia sebenarnya cukup mampu ya, dan nggak kekurangan, tapi dia masih mengambil hak orang dengan timbangan, membegal, memalak ya, terus merampas harta orang. Nah itu sebenarnya dia nggak kekurangan, kecukupan. Nah itu nanti akan diajab sama Allah ya. Wa ini ahofu, dan aku khawatir atas kalian ajab yaumin muhit, ajab yang meliputi. Artinya semua perbuatannya akan diajab ya, Allah meliputi semuanya. Lalu wa ya qaumi auful mikyala, dan penuhilah takaran wal mizan dan timbangan bil qist, dan dengan adil, wala tabhasu, dan janganlah kalian membuat rugi annas manusia asya'ahum, hak-hak mereka, wala ta'sau, dan janganlah kalian berbuat kejahatan fil ardi, di muka bumi, mufsidin, dengan berbuat kerusakan. Yang dimaksud berbuat kerusakan di sini adalah berbuat maksiat ya, seperti merampas, merampok. Nah itu mufsidin, orang yang berbuat kerusakan. Baqiyatullah ya, justru sisa-sisa keuntungan dari Allah khair, itu yang lebih baik lakum bagi kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Artinya meskipun untungnya sedikit, kecil, tapi kalau kita jujur, timbangan dipenuhin ya, terus takaran benar, itu jauh lebih baik ya bagi kalian orang-orang yang beriman. Artinya apa? Ada keberkahan ketika kita ngambil keuntungan sedikit, tapi itu kita dengan cara yang jujur ya. Ini dikatakan di sini baqiyatullah ya, sisa dari Allah, itu artinya keuntungan dari Allah meskipun sedikit, khair, lebih baik lakum bagi kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Artinya biarpun sedikit itu lebih baik ya, pas-pasan lah. Misalnya pas pengen beli mobil pas ada uang, pas pengen beli rumah pas ada, itu pas ya, itu berkah kan berarti ya, pas-pasan gitu, pas pengen pas ada. Nah, itu Allah mengatakan itu lebih baik daripada ngambil keuntungan yang tidak sesuai dengan aturan, misalnya memainkan timbangan, takaran ya. Wa ma'ana alaikum bihafid, dan tidaklah aku atas kalian dapat menjaganya. Artinya nggak mungkin Nabi Syuaib ini terus mengikuti menjaga, tapi Allah ya yang melihat semua perbuatannya. Jadi nggak mungkin Nabi Syuaib mengikuti terus dan menjaga ya. Ya, kita ke Al-A'raf sekarang ya. Nah, seru nih. Ini kayaknya nggak selesai nih ya. Dua babak kayaknya. Ya. Ya, ayat 86 Al-A'raf, wala taqudu bikulli siratin, dan janganlah kalian duduk-duduk di setiap jalan, tu'iduna wa tasudduna, dan kalian menakut-nakuti dan menghalangi an sabilillah, dari jalan Allah, man amana bih, orang yang mau beriman ya. Jadi penduduk Madian ini dia suka duduk-duduk di pinggir jalan ya, itu nakut-nakutin orang, terus orang lewat dipintain, dipalak ya, dibegal, terus dirampas, bahkan dipajakin ya, dia harus bayar lewat sini, kalau nggak bayar nggak boleh gitu. Nah itu dia. Nah, juga tasuduna, dia juga menghalangi orang-orang yang mau belajar kepada Nabi Syuaib. Nah jadi lucu, penduduknya sendiri nggak mau belajar, justru orang dari luar yang mau belajar. Aneh kan? Ya kayak saya juga gitu. Di sana saya nggak ada yang mau belajar, di sini alhamdulillah pada mau belajar.
Nah, ini Nabi Syuaib juga seperti itu ya. Nah, jadi orang-orang yang mau belajar dari jauh dihalang-halangi ya, jangan rugi belajar sama Syuaib katanya. Nah itu seperti itu. Wattabagunaha iwaja, dan dia menginginkan agar orang-orang yang beriman ini bengkok gitu, nggak mengikuti jalan sesuai dengan ajaran Allah. Makanya mengharapkan dia ada kebengkokan dalam orang-orang yang beriman. Watskuru its kuntum, dan ingatlah ketika kalian qalilan, masih sedikit. Fakasarokum, lalu Allah menjadikan kalian banyak. Dulu waktu sedikit dia belum macem-macem nih, ya masih kalem. Begitu dia udah punya kekuatan, udah banyak, udah belagu gitu. Nah ini juga sering nih manusia ya, ketika susah, waduh taat, begitu dikasih kelonggaran, dikasih rezeki, dikasih kenikmatan, lupa. Nah ini juga dulu begitu, masih sedikit ya. Masih kalem, masih diem, menurut ya, masih taat. Begitu udah punya kekuatan, Allah berikan banyak jumlahnya, maka dia mulai macam-macam dengan berbuat mufsidin, berbuat kerusakan. Wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin, dan perhatikanlah bagaimana ya ada akibat dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi akibat dari berbuat kerusakan itu nanti Nabi Syuaib jelasin ya, tentang Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, termasuk Nabi Lut ya. Nah ini ada di surat Hud ayat 87 sampai 89 ya. Surat Hud surat 11 ayat 87 sampai 89 ya. Qalu, nah ini mereka berkata nih, pemuka-pemuka dari Madian, ya Syuaib, as-sholatuka ta'muruka, Syuaib, apakah sholat kamu itu yang memerintahkan kamu annatruka, untuk kami meninggalkan ma ya'budu aba'ana, untuk meninggalkan sembahan-sembahan yang udah disembah dulu sama nenek moyang kami. Jadi orang-orang Madian ini mengatakan, Syuaib, apakah karena sholat kamu ini yang membuat kamu, menyuruh kamu untuk kami meninggalkan apa yang udah kami sembah dari dulu nenek moyang kami, bapak-bapak kami, abauna ya. Au annaf'al, atau kami melakukan perbuatan fi amwalina manasya ya, kami mengelola harta atas apa yang kami kendaki gitu. Apakah kamu melarang ini karena sholat kamu? Jadi ini Nabi Syuaib zaman dulu udah sholat ya, makanya orang-orang Madian mengatakan, apakah sholat kamu ini yang menyebabkan kamu melarang saya menyembah apa yang udah disembah sama nenek moyang kami, dan kamu melarang untuk mengolah keuangan kami dengan cara kami sendiri ya, dengan merampok, merampas, memainin timbangan, kamu pakai melarang ini, apakah karena sholat kamu? Jadi Nabi Syuaib ini dulu udah sholat, makanya apakah karena sholat kamu yang menyebabkan kamu menyuruh saya untuk dilarang berbuat ini, dilarang berbuat itu? Nah seperti itu. Terus naf'al, innaka la antal halimul rasyid, sesungguhnya engkau sungguh orang yang penyantun dan rosid. Ini bukannya sanjungan, ini bukan pujian, tapi ini ejekan. Jadi dikatakan sungguhnya engkau ini terlalu santun dan terlalu ini pinter, pandai. Rosid itu pandai. Kalau orang Betawi bilang, ente terlalu pinter, ente kepinteran jadinya sampai ngelarang orang. Gitu. Ini mengolok-olok nih. Terlalu santun, terlalu pinter begini nih orang nih, ngelarang-larang gitu. Nah itu olok-olok nih. Innaka la antal halimul rasyid. Jadi kamu tuh terlalu santun dan rasyid, kepinteran gitu. Jadi ngelarang-larang seperti itu. Qala ya qaumi, ya berkata nih Nabi Syuaib, hai kaumku, aro'aitum, apa pendapat kalian in kuntu ala bayinatin, ya jika aku punya bukti-bukti mirrobi dari Tuhanku,
wa rozaqoni, ya, yaitu rezekiku, minhu rizqon, darinya rezeki hasanah yang baik. Nah, ini ulama mengatakan bahwa rozaqoni, ya, rezeki ini berupa mujizat yang diberikan kepada Nabi Syuaib berupa ilmu. Jadi Nabi Syuaib diberi ilmu, itu juga satu rezeki. Makanya Nabi Syuaib mengatakan, bagaimana pendapatmu jika aku punya bukti-bukti dari Tuhanku berupa rezeki yang direzekikan dari Tuhanku, rezeki yang baik, rizqon hasanah. Ya, ini satu ilmu, ya, menurut ulama. Wa ma uridu an uhalifakum, dan tidaklah aku menghendaki, ya, untuk menyalahkan kalian, ila ma'an hakum, ya, terhadap apa yang dilarang kepada kalian, anhu, darinya. In uridu, dan aku tidak lain menginginkan, illa, kecuali islaha, untuk perbaikan, mastata'tu, ya, sesuai kesanggupanku. Jadi Nabi Syuaib mengatakan bahwa dia tidak mau menyalahkan dan tidak juga melarang, kecuali hanya untuk perbaikan. Ya, itu pun semampuku. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah aku mendapatkan taufik kecuali dari Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilahi unib, dan kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Ya, ini, ya, ciri-ciri para nabi. Ini kita mau disambung besok aja ya kali, ya. Ya. Nah, ini tanggung, ya, jelasin dulu ayat 88, ya. Sebulan lagi, ya. Oh iya. Jadi ciri-ciri para rasul, para nabi, ya, dia menyerahkan diri kepada Allah, bertawakal. Alaihi tawakaltu, dan aku bertawakal kepada Allah, wa ilahi unib, dan aku kembali kepadanya lah aku kembali. Artinya apa? Setiap ada masalah, baik itu susah maupun senang, dia akan selalu kembali kepada Allah. Itulah para nabi dan rasul. Nah, ini jadi ibrah buat pelajaran, ya. Ketika kita ada satu masalah, ada kesulitan, itu selalu kembalilah kepada Allah. Paling tidak, ya, meskipun belum dapat solusi, satu hal kita dapat ketenangan ketika kita kembali dari Allah kepada Allah, ya. Nah, itu para rasul seperti itu, ya, kembali kepada Allah. Dan biasanya Allah memberikan kemenangan di waktu yang tepat, ya, kayak Nabi Musa ketika udah di ujung tanduk, gitu, ya, di pinggir pantai, udah nggak bisa kemana-mana, Allah beri pertolongan. Tongkatmu, pukullah tongkatmu ke laut, akhirnya terbelah. Nah, itu seperti itu. Jadi jangan selalu berpaling dari Allah. Ketika ada masalah, kembalilah kepada Allah. Paling enggak kita dapat ketenangan. Ya, saya rasa cukup. Insya Allah dilanjutkan bulan depan, ya, kisah Nabi Syuaib, ya. Langsung aja kita hotmil Quran, ya. Dan enggak ada yang nanya kan? Oh, ada Pak Anto, kasih Pak Ustaz Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar paparan Pak Ustaz tadi bahwa Allah tidak akan mensucikan orang-orang yang tua bermaksiat, raja yang berdusta, dan orang miskin yang sombong. Betul, ya? Betul. Nah, kalau begitu Allah mau memarah, maaf, jadi marah kalau nah, soal bisa dijelaskan, ya. Nggak usah terlalu jauh, tapi yang cukup bisa dipahami saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti di akhirat, Pak, Allah tidak akan bicara, tidak akan melihat, dan tidak akan mensucikan. Tapi selama dia di dunia mau mohon ampun, bertobat, ya, Allah akan mengampuni, akan menyayangi. Nah, itulah Allah, ya. Jadi ketika ada orang yang berbuat dosa, meskipun dosanya itu besar, kesyirikan, ya, dosa
dosa kesyirikan itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah ya. Tapi di akhirat kalau dia mati dalam keadaan syirik, maka itu khalidina fiha abada. Ya, dia kekal selamanya di neraka. Tapi ketika dia sebelum meninggal dia bertobat, dia mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan menyayangi dan mengasihi. Ya, itulah Allah. Ketika dia mohon ampun meskipun dosanya udah sebesar gunung, ya, maka Allah akan ampuni dan Allah akan menyayangi. Beda dengan manusia. Kalau manusia udah menyakiti, minta maaf, kita maafin tapi masih ada bekasnya di hati nih. Ya, saya maafin tapi saya terus terang masih ada tersisa. Tapi kalau Allah enggak, justru menyayangi, sama dengan orang-orang yang tidak berdosa. Enggak dibedakan sayangnya gitu. Bahkan bisa jadi lebih sayang gitu, lebih dekat. Karena setelah dia bertobat ternyata ibadahnya lebih taat lagi, lebih rajin lagi gitu. Nah, ibaratnya kayak misalkan gini, seorang anak yang nakal banget ya, bandel gitu, dibilangin nggak nurut, akhirnya tiba-tiba dia setelah mungkin dari pesantren taat banget, akhirnya dia jadi berbakti banget. Nah, orang tuanya jadi sayang banget sama anak ini nih, tadinya padahal bandel banget, bahkan melebihi sayangnya dari saudara-saudara yang lain karena tadinya bandel jadi baik banget gitu. Nah, mungkin Allah seperti itu ya, ketika dia berbuat dosa tiba-tiba dia mohon ampun bertobat, Allah jadi lebih sayang. Seperti itu Pak ya, pokoknya batasnya sampai sebelum meninggal. Nah, maka di akhirat dia tidak akan dilihat, Allah tidak akan bicara dan tidak akan mensucikan. Itu ya, cukup ya Pak ya. Kita atmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum manasina wa alimna minhum majahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.